Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput untuk berdiri, kita akan berdoa. Jika kita berhimpun dalam ibadah ini, kita percaya Tuhan bersama dengan kita dan Allah adalah pertolongan kita. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera daripada Allah. Kita mau berdoa. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana adanya karena kemurahan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan nama-Mu. Kau hadir tengah kami dalam roh-Mu yang kudus. Urapan-Mu berada di atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini. Kalau masih ada kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini dan hati kami. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua mau bersorak-sorai karena kasih Tuhan. Amin. Karena segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Siap bergoyang untuk Tuhan, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih ingat nggak lagu ini sering kita nyanyikan sebelum pandemi dan ada gerakannya? Yang masih ingat boleh lambaikan tangannya? Ada, masih ada yang ingat dong? Mari ikutin singer di depan ya. Sekali lagi kita mau katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo kita semua mau bergoyang dan menari untuk Tuhan. Soraklah haleluya, amin. Jangan kalah sama anak sekolah minggu di atas. Yes. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ayo siap-siap kita mau menari untuk Tuhan dengan penuh sukacita, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah. Sekali lagi ya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Soraklah haleluya,
haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Serukan puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Dia yang bernafas, memuji Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Serukan haleluya, haleluya. Glory. Kami mau selalu bersyukur dan mengucapkan syukur kami bagimu Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami. Kau adalah gunung batu kami. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Dan hatiku mau percaya dan selalu percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia adalah gunung batu dalam hidup kita. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Oh, hatiku percaya Tuhan, hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dengan ucapan syukurmu katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari jemaat saja katakan, ku mau selalu. Dengan ucapan syukurmu lebih keras lagi katakan, hatiku percaya Tuhan.
semangat puji nama Tuhan? Amin. Masih semangat? Mari tengok kiri kanannya, mukanya masih muka ngantuk nggak ya? Atau muka lapar belum sarapan? Mari sebelum kita duduk, mari berikan salam anjali kepada kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudah 2 minggu firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini mengatakan agar kita meneguhkan hati kita di dalam setiap masalah, di dalam setiap badai. Mari pada pagi ini, tidak hanya di dalam badai itu, tidak hanya di dalam kesesakan, di dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesukaan kita pun, mari kita selalu ingat pada Tuhan. Kita mau ingat janjinya yang Ia adalah Iya dan Amin. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Di dalam setiap keadaan, mungkin dari antara kita ada yang saat ini ada masalah. Mungkin ada yang di antara kita lagi sakit. Mungkin di antara kita ada yang hidupnya sekarang lagi flat, lagi biasa-biasa aja. Gak seneng, gak susah, gak sakit. Dibilang sehat juga ya makasih. Mungkin ada yang saat ini sedang bersuka cita penuh. Ada yang lagi diberkati. Tapi mari kita pahami, di dalam setiap keadaan kita, Dia selalu bersama dengan kita. Yesus selalu berada dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah harapan. Dia adalah sukacita. Dan Dia yang tahu isi hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau lagu kami Tuhan. Kekuatan kami, Yesus. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur.
Kau Tuhan, Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan sekali lagi, sedalamnya Tuhan, sedalamnya hatiku Tuhan, Kau yang tahu Yesus. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, Kau selalu bersamaku dalam setiap musim hidupku Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan syukur-Mu. Yesus, 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 kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tidak pernah jauh Tuhan. Tidak pernah, tidak pernah, dan tidak pernah jauh dalam hidup kami Yesus. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. Dia tidak pernah jauh. Ingat, ingat dan ingat. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
katakan sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami yakini dan kami imani Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami, di dalam masalah kami, di dalam penyakit kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan hingga kebahagiaan kami, sukacita kami Tuhan, dalam setiap masa hidup kami, Engkau ada dan Engkau selalu ada Tuhan mendampingi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah selangkah menjauh dari kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu mendekap kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berbagi cerita, berbagi masalah, berbagi keluhan, berbagi apapun itu Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang selalu mendengar. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup Tuhan. Dan kami boleh memperoleh kemenangan itu Tuhan, untuk menjadi anak-anak terang-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini, sore hari ini, malam ini Tuhan, baik kami yang beribadah di tempat ini maupun yang online Tuhan, kami yakin Tuhan, hari ini kami membawa kemenangan itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menemani kami dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya Tuhan. Bapa, kami juga percaya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu satu persatu akan dibukakan dan ditingkapkan Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu boleh menjadi rema untuk kami, untuk menjadi pegangan kami Tuhan, dalam langkah menghadapi hari-hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tegur kami Tuhan, bawa kami Tuhan untuk semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Yesus, dan kami siap untuk duduk di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim pemuji. Terima kasih untuk pelayanannya, worship leader, singers, pemusik, untuk ushers dan soundman, LCD, dan semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Shalom sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di hari Minggu kedua ya di dalam bulan Mei. Bulan depan sudah bulan ke-6, nanti nggak terasa lagi, tiba-tiba udah Natal ya, biasanya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang boleh mempercayakan saya kembali untuk kita boleh sama-sama belajar, kita sama-sama sharing mengenai kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh yang siap belajar kita lambaikan tangan, saya mau lihat, iya puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, supaya semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, hari ini ada satu tema yang saya ingin bagikan kepada kita semua.
Masih dalam tema 1 tahun kita di gereja ini tentang presence atau kehadiran Tuhan. Tema ini saya bagi 2 ya Bapak Ibu, jadi nanti khotbah saya berlanjut di minggu yang terakhir di tanggal 29. Jadi saya ini tema yang pertama dan nanti tema ini berlanjut di minggu yang ke tanggal 29, minggu ke yang 4. Saya coba mau bagikan, hari ini sama-sama kita mau belajar tentang satu kata Bapak Ibu. Saya merenungkan kata ini, yaitu tentang selaras. Tema saya hari ini tentang satu kata yang kita mau sama-sama pelajari, yaitu selaras. Apa sih itu selaras? Selaras itu kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kesesuaian atau kesamaan. Jadi selaras itu adalah kesesuaian atau kesamaan. Ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama bahas tentang selaras atau sesuai atau sama ya gitu. Nah, Bapak Ibu saya akan mulai seperti ini. Ada beberapa sesuatu yang kalau nggak selaras atau kalau nggak sama itu nggak enak, betul ya? Salah satu contoh deh, kayak tadi kita bernyanyi. Kalau misalnya keyboard itu ada di nada C, tapi yang nyanyi ada di nada A, itu nggak selaras. Kita yang dengernya itu nggak enak, betul ya? Jadi orang nyanyinya kemana, musiknya kemana. Mungkin juga di drum, wah temponya lebih cepat dibanding yang nyanyi, itu pasti juga nggak enak. Itu dalam segi musik. Yang kedua, bumbu makanan misalnya. Saya suka makan Bapak Ibu, terlihat dari tubuh saya sekarang ya. Jadi bumbu yang nggak selaras, itu pasti juga nggak enak. Kalau garamnya kebanyakan, kasinan. Gak sesuai dengan resep gitu maksud saya, tidak sama dengan resep. Apalagi Bapak Ibu, kunci yang gak sama anak kuncinya, atau ini pasti gak bisa dibuka, atau kunci mobil deh. Mau merek yang sama, tapi kuncinya berbeda, gak akan bisa tuh nyala mobil. Jadi banyak hal sesuatu yang kalau tidak selaras, itu gak baik. Atau sesuatu yang tidak selaras, tidak bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, hari ini saya mau belajar, kita mau sama-sama belajar gini loh. Kalau kita sama-sama merenungkan tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pertanyaannya hari ini seperti ini. Udah selaras belum sih kehidupan kita atau kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan? Sudah sama belum? Saya nggak tahu gini, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Jangan sampai ke gereja menjalankan kegiatan agamawi, tapi kita tidak pernah selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjalankan hanya sebatas kegiatan agamawi kita saja. Oh, saya sudah berdoa kok, saya sudah pelayanan, saya sudah baca Alkitab, tapi kehidupan kita, kehendak kita, rencana kita tidak pernah selaras dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Anda boleh hebat di gereja, Anda boleh hebat di mimbar, termasuk saya. Tapi kalau hidup kita tidak selaras dengan Tuhan, gak ada fungsinya, gak ada artinya, semua itu sia-sia. Sama yang tadi saya katakan. Sesuatu yang gak selaras itu kadang-kadang gak enak, gak berfungsi. Semahal apapun kunci yang kita beli, tapi kalau tidak sama dengan pintu yang akan kita buka, gak akan pernah itu kebuka. Sama hidupnya dengan kita. Serajin-rajinnya engkau ke gereja, serajin-rajinnya engkau baca Alkitab, serajin-rajinnya engkau melakukan segala kegiatan yang terkesannya Kristen banget, tapi kalau hidupmu tidak selaras dengan firman Tuhan, mohon maaf, kamu gak ada apa-apanya di bantuan. Kita sia-sia, apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Ayo sesuaikan hidup kita. Saya belajar Bapak Ibu, maksudnya gini loh, ini gak gampang. Bagaimana ya kita menyelaraskan hidup kita. Nah yuk sama-sama kita mau belajar, makanya hari ini kita mau sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-19.
Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Saya baca ayat 16, nanti Bapak Ibu baca ayat 17 dan seterusnya kita akan baca bergantian. Matius 19 ayat 16, saya akan baca terlebih dahulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saya mau bahas sedikit Bapak Ibu, banyak beberapa yang kita merenungkan ayat ini. Yang pertama nih, cuma ambil konteks secuplik, orang kaya susah masuk surga. Yang kedua, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya cuma mau katakan gini, perikop ini lagi gak mau ngomongin tentang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Perikop ini lagi gak ngomongin tentang orang kaya masuk surga. Tapi perikop ini kita akan mulai ya, coba saya akan bahas satu persatu dari 16. Ada seorang datang kepada Yesus. Ada beberapa tafsiran mengatakan gini, orang yang datang kepada Yesus ini orang baik. Orang yang memang taat dengan firman, orang yang memang, dan ini bukan orang Farisi. Jadi bukan orang yang tahu firman tapi nggak melakukan, dia melakukan. Jadi bukan orang Farisi yang cuma ngomong doang tapi nggak ngelakuin. Jadi orang ini melakukan firman Tuhan. Ya jadi dasarnya jelas, orang ini orang yang ngelakuin firman. Saya mau katakan mungkin sama seperti ini loh. Orang ini orang yang mungkin beribadah. Orang ini orang yang mungkin hebat gitu loh. Di gereja, wah keren banget, Kristen banget deh. Jadi bukan orang sembarangan. Tapi orang ini datang kepada Yesus dengan kata guru. Bagaimana dia menghormati Tuhan saat dia datang kepada Tuhan. Dan dia nanya seperti ini, perbuatan baik apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang yang sudah orang yang sudah menjalani perintah Tuhan pun masih berpikir bahwa perbuatan baiklah yang menyelamatkan dia. Padahal kita tahu yang menyelamatkan kita adalah iman kita, anugerah Tuhan. Seberapa banyak di sini dari kita yang masih berpikir bahwa perbuatan kita berbuat baik untuk diselamatkan, atau perbuatan baik kita menyelamatkan diri kita. Saya cuma mau katakan gini loh, gak salah untuk rajin ke gereja, tidak salah untuk rajin berdoa, tidak salah untuk rajin membaca firman Tuhan. Tapi lakukanlah itu dengan benar, dengan motivasi yang benar, dan tujuan yang benar. Kalau enggak, apa yang kita lakukan sekali lagi tidak selaras, semua sia-sia. Sekali lagi, orang ini bukan orang yang malas ke gereja, orang yang enggak ngerti firman. Orang ini ngerti firman. Seberapa banyak kita di sini tahulah tentang firman Tuhan, bisa kok berdoa, nyanyi, ngertilah. Tapi kita masih berpikir loh, oh iya ya, untuk hidup kekal harus punya perbuatan baik. Sampai di ayat 17 kita lanjut. Tuhan mengatakan seperti ini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?
Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tuhan kayak masih mungkin menguji ya, kalau saya baca Tuhan mungkin, dan Tuhan tidak mau menyombongkan bahwa harus begini, enggak. Dia pelan-pelan menjelaskan ke orang ini. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Dijelasin sama Tuhan Yesus tentang hukum Taurat. Ini loh yang saya katakan. Saya gak pernah membunuh, saya nggak pernah, suci banget nih, nggak pernah berzina, nggak pernah mencuri, nggak pernah saksi dusta, ayat 19. Saya menghormati, saya mengasihi. Sorry, ayat 17 ya tadi ya. Atau 18, mundur satu. Oke, 19. Intinya dia tidak pernah, tidak menjalankan segalanya. Hukum Taurat. Sama yang tadi saya katakan, saya mau menganalogikan sekarang. Kita menjalankan kok kegiatan agamawi kita. Kasih persembahan, memberi dan lain-lain. Tapi yang Tuhan mau ini loh, ayat 20. Dikatakan seperti ini. Ayat 20 dikatakan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow. Orang ini menjalankan semuanya. Sekali lagi ya, orang ini bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, tapi orang yang memang mengasihi Tuhan. Dia menjalankan segalanya loh. Nah tapi ayat 21 seperti ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah Bapak Ibu gini loh, ini poin di mana Tuhan ingin menyelaraskan pemikiran si anak muda yang kaya ini dengan kehendaknya Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu ngerti. Di titik ini Tuhan ingin menyelaraskan, oke, ini yang saya mau untuk kamu lakukan. Jual hartamu, ikut aku. Tapi apa yang terjadi ayat 22? Dikatakan seperti ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya cuma mau katakan gini Bapak Ibu, jangan bangga dengan kegiatan agamawimu. Jangan bangga kalau kamu cuma bisa post-post status dengan, saya kalah lah kalau post-post status rohani luar biasa. Setiap pagi mungkin kita bisa post. Tapi hidup kita selaras gak dengan Tuhan? Atau kita hanya sebatas, ya saya mau masuk sorga, saya harus berbuat baik, tapi kita tidak mengerti apa yang firman Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sorry Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah selaras yang tadi saya katakan, nggak akan pernah nyambung sama Tuhan. Pernah berpikir seperti ini nggak sih? Doa, menurut saya gini loh, Tuhan selalu jawab doa kita. Tapi karena kita tidak pernah selaras dengan Tuhan, kita nggak ngerti apa jawaban Tuhan dalam doa kita. Contohnya seperti ini, saya lagi di mobil dengerin radio Sonora, frekuensi 92.00. Kak Uci misalnya di rumah dengerin El Sinta, frekuensinya 90.00. Sama nggak? Selaras nggak? Enggak. Jadi kalau saya bilang, Kak Uci denger radio deh, ada lagu bagus. Tapi Kak Uci bilang, enggak kok, saya dengerin cuma berita, karena El Sinta tuh berita gitu. Sampai mulut saya berbusa, bagus Kak Uci, ini lagunya bagus. Kak Uci cuma ngomong gini, enggak, ini cuma berita. Sama seperti hidup kita. Kalau kita nggak sefrekuensi dengan Tuhan, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan cuma mau ngomong gini loh, Kak Uci, saya udah punya rencana yang indah untuk kamu. Tuhan, terus kita ngomong seperti ini, mana Tuhan? Saya nggak ngelihat, karena kita tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Dan kita menjudge bahwa saya ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau menurut saya. Apa yang kita melihat, rajin ke gereja, disenengin ibu bapak gembala, pelayanan mungkin. Tapi hidup kita gak pernah selaras dengan Tuhan. Gak pernah sefrekuensi dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita gak ngerti apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Makanya gini loh, kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan tanggal 26 Mei. Setelah itu kita akan merayakan 10 hari
ya banyak orang bilang pencurahan Roh Kudus dan lain-lain, tapi kita beberapa sering kita lakukan doa memperingati doa pencurahan Roh Kudus. Kita sudah diberikan kuasa. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya pada saat itu di Yerusalem. Bukan nanti tanggal 10 hari Roh Kudus baru dicurahkan lagi. Gak ada hubungannya Bapak Ibu. Loh sekarang begini loh, kita udah dikasih Roh Kudus, Roh penuntun, Roh penghibur. Kenapa kita masih gak tahu jalan gitu dalam hidup? Orang Tuhan udah kasih kok. Saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jadi kadang-kadang masih bertanya gitu, Tuhan harus apa yang saya jalanin? Saya pun masih nanya. Tapi saya yakin seperti ini Bapak Ibu, kalau hidup kita selaras dengan Tuhan, sefrekuensi dengan Tuhan, sama dengan apa yang Tuhan mau, kita dapat tuh hikmat Tuhan. Ini loh yang harus kamu jalanin, pelan-pelan, ini loh. Dari mana kita tahu? Nah ini yang akan saya bahas nanti. Aplikasinya, karena banyak banget menurut saya. Tapi hari ini yang saya mau tekankan gini loh, sekali lagi, coba yuk merenungkan. Kita nih Kristen udah berapa lama? Mungkin ada yang saya dari lahir, mungkin ada yang baru 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Udah selaras belum sih hidup kita sama Tuhan? Atau kita cuman jalanin apa kata pendeta, apa kata si A, atau apa kata pendeta di YouTube, atau apa kata pendeta di Facebook. Sorry Bapak Ibu sekali lagi, itu pendeta manusia, saya bisa salah. Yang benar cuma firman Tuhan. Maka dari itu jangan kau hanya saya sudah ibadah. Tapi ayo kenal lebih lagi. Karena firman Tuhan ini begitu besar, begitu dalam, begitu luas. Dan dibutuhkan hikmat Tuhan. Bukan kata pendeta. Maka dari itu sekali lagi jangan pernah mengagungkan sesosok hamba Tuhan atau siapapun. Jangan pernah kita kagum, wow hebat banget, enggak. Kita cuma kagum sama Tuhan Yesus. Kita cuma tahu bahwa firman Tuhan yang terbaik, yang benar. Saya pernah khotbahkan yang lalu, jangan pakai kekristenan sebagai jimat aja. Kekristenan kita ini sebuah proses panjang dalam hidup. Maka dari itu, sebuah proses ini harus terus diselaraskan. Ada satu contoh analogi gini. Saya yakin ya, kita semua nih di sini udah pakai Android nih, kemungkinan besar deh gitu. Papa saya aja yang dari awal nggak mau, tapi sekarang yang paling sering ngirimin gambar ke kita ya. Lu nggak mau begini, tapi sekarang rajin banget pakai WhatsApp. Gini, Bapak Ibu, oke lah kita ngomong WhatsApp ya, WhatsApp. Pernah nggak dapat notifikasi di handphone bahwa aplikasinya harus diupdate? Pernah nggak? Pernah ya. Kalau nggak diupdate bisa dibuka nggak WhatsAppnya? Tidak bisa, betul ya. Jadi kadang-kadang kita kalau di handphone tuh harus update aplikasi dari mana Sen? Dari ya yang penciptakan aplikasi lah gitu, dari WhatsAppnya. Kalau kita tidak update WhatsApp itu tidak akan terbuka. Saya cuma mau ngomong begini loh, kalau kita tidak pernah terus mensinkronisasi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, janji Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah terbuka dan tidak akan pernah kita lihat dalam hidup kita. Sama kayak WhatsApp itu. Teknologi itu harus di-upgrade, terus disesuaikan, disamakan. Sekarang udah ada 4G, nanti ada 5G. Kalau Bapak Ibu masih pakai mungkin 2G, 3G akan susah. Sinyalnya susah, terus harus disamakan. Kok kita aja mau nyamain handphone dengan apa yang ada sekarang, tapi kita tidak pernah mau menyamakan akal budi kita dengan firman Tuhan kita. Begini, saya mau lebih dalam lagi ya. Hidup kita sering Bapak Ibu dengar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Betul ya? Roh, jiwa, dan tubuh. Di khotbah saya sebelumnya saya pernah ngomong gini, kita tuh jangan ngeroh doang. Nah, harus selaras nih Bapak Ibu. Roh itu hubungan kita sama Tuhan. Buat saya sih nggak ada tolak ukur ya, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Yang ada di depan Bapak Ibu termasuk saya, mungkin kita bisa pakai topeng semua di sini. Hebat.
penyembahan, jago deh. Tapi itu urusan kita sama Tuhan, itu di bagian roh. Yang kita bisa lihat di bagian mana? Jiwa. Karena di bagian jiwa itu ada kehendak, ada keinginan, ada rencana kita, itu di bagian jiwa. Nah, selaras nggak bagian jiwa kita dengan roh kita? Kalau nggak selaras, itu yang saya bilang, jangan suka ngeroh-ngeroh mulu, tapi kita nggak pernah melakukan firman Tuhan. Selaras nggak dengan tubuh kita? Coba cek deh. Kalau enggak, tadi yang saya katakan, aplikasi yang aja nggak bisa dibuka. Gimana kita mau tahu rencana Tuhan? Bapak Ibu cuma mau minta doa Bapak Ibu Gembala, doain supaya sukses dan lain-lain, tapi kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Ya nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah sukses. Sudah belum sih kehendak kita sama selaras dengan kehendaknya Tuhan? Itu paling susah. Karena kita maunya kadang-kadang A, Tuhan maunya B. Tuhan suruh kita berjalan, kadang-kadang kita maunya diem. Tuhan suruh kita ngelangkah, kadang-kadang kita maunya diem. Ini loh yang gak gampang Bapak Ibu. Dan terkadang seperti ayat 22 tadi. Tuhan suruh jual, Tuhan minta apa yang mungkin menjadi kesukaan kita. Tuhan suruh lepaskan, tapi kita gak mau. Karena kita gak pernah selaras dengan rencana Tuhan. Saya melihat ada satu podcast dari Tahir ya, yang punya Mayapada Foundation. Orang ke-7 kalau nggak salah orang ke-7 terkaya di Indonesia. Dia mengatakan seperti ini. Semua yang saya miliki di dunia ini bukan punya saya. Orang ke-7 terkaya hartanya triliunan. Dia masih bisa berkata, apa yang saya miliki bukan punya saya. Tapi ini semua punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, itu urusan Tuhan. Kita aja boro-boro orang terkaya ya. Tapi kadang-kadang Tuhan minta sesuatu apapun dari kita, kita masih gak mau kasih. Kita gak akan pernah selaras dengan Tuhan. Nah, jadi gini loh Bapak Ibu, jadi gimana dong? Susah banget kan? Yes, kita lanjut. Tadi sampai ayat yang mana man? 22 ya kalau gak salah ya. Nah, maka dari itu murid-murid berkata, ayat ke-23. Aku berkata kepadamu sungguh sukar sekali, ini Tuhan dulu ya, sukar sekali seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga, ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga, ayat 25. Nah, ketika murid-murid mendengar itu sangat gempar mereka dan berkata gini, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sama seperti saya. Kan katanya menyelaraskan segala sesuatu dengan Tuhan susah. Ya, susah. Karena Tuhan gak kelihatan. Kalau menyelaraskan keinginan Bapak Gembala tuh gampang. Ajak aja ke SMS makan, selesai. Itu gampang gitu loh Bapak Ibu ya. Tapi ini menyelaraskan dengan Tuhan, gimana ya? Maka dari itu ayat yang ke-26 Tuhan katakan seperti ini. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi ayat ini itu jangan dipakai gini, Tuhan besok saya mau handphone baru. Wis, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bukan itu. Ayat ini mengatakan bahwa gak mungkin dong dengan perbuatan kita masuk surga. Itu gak mungkin. Karena gak masuk akal logika kita. Tapi di sini Tuhan katakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi ini tidak berkata tentang berkat jasmani kita. Ayat ini gak berkata itu. Ayat ini berkata gini loh, gak mungkin saya bisa selamat, gak mungkin saya bisa selaras dengan kehendak Tuhan, gak mungkin lagi saya bisa kembali serupa dengan Tuhan, gak mungkin. Berat dunia, karena gitu loh Bapak Ibu, natur kita ini dosa. Kita dilahirkan karena udah keturunan dosa, dibenarkan saat kita menerima Yesus, dan untuk melakukan kebenaran itu sulit. Dosa itu jauh lebih memikat dibanding kebenaran. Maka dari itu kita gak akan mungkin bisa ngelakuin kalau kita sendiri. Nah ini yang Tuhan ngomong, oke, buat kamu gak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu loh maksud ayat ini. Jadi ayo upgrade. Jangan sampai nanti seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kesannya nanti Tuhan udah mau datang, enggak, gue pede banget nih. Udah pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi apa, tapi ujung-ujungnya yang terdahulu menjadi yang terakhir.
Saya ngerinya gini loh, pengertian kita tentang firman salah. Tapi kita jalanin setiap hari. Yang paling parah kan gini Bapak Ibu, orang yang sakit tapi gak tahu dirinya sakit tiba-tiba mati aja. Itu paling parah. Atau orang yang bermasalah, dia gak tahu kalau hidupnya bermasalah, dia jalanin tiap hari. Sampai di satu titik baru dia menyadari dan terlambat untuk merubahnya. Nah saya berharap kita jangan sampai seperti itu. Karena urusan ke sorga, urusan keselamatan, urusan pribadi kita masing-masing. Saya gak biasa ikut papa saya gak biasa ikut mama saya. Urusan saya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya dari awal selalu mengatakan di tempat ini, saya selalu mengatakan seperti ini, ayo renungkan kekristenanmu. Termasuk saya Bapak Ibu, aduh nih firmannya tuh berat. Saya juga belum tentu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Karena susah, gak gampang. Analogi simpelnya gampang kok. Dalam bisnis misalnya. Selaras gak sih sesuai dengan firman Tuhan gak? Waktu kita kerja, oh ini bisa nih kita tipu-tipu dikit nih. Selagi kita menjalankan kehidupan kita, selaras gak? Pengen marah, pengen emosi, tapi firman Tuhan ngomong, jangan marah, jangan emosi. Bisa gak kita menyelaraskan? Yang paling banyak nih mungkin anak-anak muda sekarang udah mikir masa depan. Wah, saya harus kerja di mana ya? Saya harus apa ya? Mungkin Tuhan meminta waktumu, mungkin Tuhan meminta untuk engkau punya waktu lebih banyak dengan keluargamu dan lain-lain. Saya nggak tahu itu urusan pribadi kita masing-masing. Tapi mau nggak kita melangkah bersama Tuhan? Mau nggak kita menyelaraskan, mensinkronisasi lah kalau bahasa kerennya, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan udah mau turun loh menyelamatkan kita, Tuhan udah mau turun loh supaya kita ngerti kehendak Dia melalui firman Tuhan. Tinggal kita mau nggak menyelaraskan. Karena banyak hal yang saya bilang nggak mungkin, ya memang nggak mungkin. Tapi ayat itu mengatakan segala sesuatu mungkin buat Tuhan. Tapi konteks saya hari ini bukan berbicara bahwa kalau kau mau sukses, enggak, saya lagi nggak berbicara. Karena gini loh Bapak Ibu, saya selalu suka kata-kata ini, jangan kejar apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya, tapi kejarlah hati Tuhan. Kita nih selalu suka cuman kejar apa yang Tuhan bisa lakukan dengan tangannya. Menyembuhkan, memberkati, menyembuhkan, ini yang kita kejar. Tapi tidak pernah kita mau tahu isi hati Tuhan untuk kita semua. Gak mungkin saya bisa, ya saya cuma ngerti, gak mungkin kita bisa jalanin. Hukum Taurat aja kita susah jalaninnya. Apalagi kita mau jalanin apa yang Tuhan suruh buat kita. Tapi sekali lagi ayat ini mengingatkan untuk kita, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi gini ya, Bapak Ibu, jangan salah artikan, oh jadi ikut Tuhan tuh susah, enggak. Saya selalu ngomong sama anak-anak, rencana Tuhan di Alkitab tuh selalu besar, mujizat Tuhan tuh selalu dahsyat. Tapi lihat prosesnya. Lihat dulu prosesnya. Dan jelas kok Tuhan selalu mengatakan kita tolong dibuka Matius 16 ayat 24. Dia cuma mengatakan gini, kalau mau ikut aku, menyangkal diri dan pikul salib. Itu aja. Saya kadang-kadang bingung gini loh, kayaknya firman Tuhan tuh gak pernah ribet. Tapi kadang-kadang saya kok terima pusing ya, muter-muter gitu. Karena kalau saya baca simple, ya udah ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, ya udah kita harus ikut Tuhan. Jadi di sini menyangkal diri dan memikul salib bukan letterlek, harus memikul, enggak. Yang paling susah nih Bapak Ibu menurut saya, mungkin dosa kita bisa hindari deh ya. Tapi yang paling susah nih termasuk saya ya. Tentang kehendak, udah tahu badan gede, kolesterol tinggi, mau makan udang terus. Nah itu paling susah tuh. Makanya saya bilang Bapak Ibu, firman Tuhan tuh selalu selaras. Saya masih mungkin belum bisa selaras dengan tubuh saya untuk menjaga kesehatan tubuh saya. Harusnya kita selaras, karena Tuhan memberikan kita yang terbaik. Renungkan seperti ini Bapak Ibu, saya sharing juga dengan Iman dan teman-teman youth kemarin. Sesuatu yang tidak bisa kita kelola, pasti kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita kelola. Benar gak? Contoh seperti ini. Kita akan kehilangan waktu kalau kita tidak bisa kelola waktu. Kita akan kehilangan uang kalau kita tidak bisa kelola uang. Kita akan kehilangan kebahagiaan kita kalau kita tidak bisa kelola kebahagiaan kita.
Maka dari itu yuk sinkronisasi, selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Selaraskan. Dan ini poin yang gak mudah. Saya pengen begini Bapak Ibu, jemaat kita oke lah cuman 40, 50, 100. Tapi saya rindu gitu loh, kita sama-sama rindu. Jangan sampai Bapak Ibu ke gereja hanya untuk dilihat Bapak Ibu gembala karena hari Minggu ke gereja. Jangan. Saya cuma mau ngomong gitu, ibadah kita itu 1 kali 24 jam. Di mana kita berada kita sedang ibadah. Coba Bapak Ibu cari deh, search arti ibadah itu apa. Saat kita berdagang, saat kita sedang bekerja, sekolah, itu ibadah kita. Jadi untuk apa hari Minggu? Ini kita celebrate kebaikan Tuhan. Bukan untuk kita beribadah semestinya. Tapi kita merayakan kebesaran Tuhan bersama-sama di tempat ini. Maka dari itu yuk, yang tadi saya katakan roh, udah deh urusan kita sama Tuhan, saya gak bisa ngomong deh. Gitu loh. Kadang-kadang saya melihat, begini loh Bapak Ibu sekali lagi, kita bisa menjustifikasi bahwa kamu nggak berkenan. Saya bukan tipe yang seperti itu, karena buat saya itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Saya nggak bisa lihat gitu. Tapi dalam konteks di jiwa saya bisa lihat, kita bisa lihat kok. Ini orang jujur nggak ya? Ini orang bisa dipercaya nggak ya? Dan itulah pertandingan kita sesungguhnya. Setiap hari loh, keluar dari sini tuh langsung bertanding kita. Mau ngapain? Mau jadi pembawa damai atau mau menjadi pengacau? Mau lanjut gosip atau mau stop orang gosip. That's it. Itu selaras gak kita sama Tuhan? Saya pernah punya pengalaman nih Bapak Ibu. Waktu saya gak banyak. Waktu lebaran kemarin seingat saya sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran deh. Saya makan di satu seafood Pak John di daerah Kelapa II Lipo Karawaci lah gitu. Rame banget. Saya makan sama teman-teman saya makan nih, udah selesai makan udah. Saya ngomong begini nih, ini kalau kita pulang gak ada yang tahu. Saya bayar gak bayar nih gak ada yang tahu, orang semua sibuk kok. Jadi saya mau pulang, saya mau nyolong makanan gak ada yang tahu. Atau kita ngomong deh, saya makan ayam 5, saya bayar 1, gak ada yang tahu juga. Tapi kita waktu itu cuma berusaha gini, gak jujur lah. Mau es teh kayak mau teh, jujur. Nah ini loh kehendak kita yang dipertandingkan, diuji. Mau gak selaras dengan Tuhan? Nilai-nilai hidup kita. Itu yang diuji. Apalagi terutama kalau kita bisnis ya Bapak Ibu. Wah itu mau jujur dan gak jujur tuh susah kadang-kadang. Harus apa? Jujurnya salah, misalnya kalau saya jujur saya dipecat. Tapi kalau tidak jujur saya juga butuh pekerjaan. Itu pertandingan kita di bagian kehendak kita. Nah yuk Bapak Ibu saya ajak hari ini. Semoga saya berharap firman ini, sharing ini bisa membantu kita. Selaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Susah ya Jer? Yes Tante, Ci, Ko, Om, Tante susah iya. Tapi ingat ya ada ayat yang ke-26. Buat kita tuh mustahil, tapi buat Tuhan gak mustahil. Nanti di tanggal 29 saya akan coba jabarkan aplikasinya. Jadi gimana ya saya harus supaya bisa selaras. Hari ini saya cuma mau nyampaikan gini poin saya. Yuk coba deh sekali lagi renungin dulu deh. Saya Kristen udah berapa lama ya? Saya hanya menjalankan kegiatan agamawi saya hanya mencari berkat Tuhan, saya hanya mencari apa yang Tuhan bisa buat dengan tangannya, atau saya memang mau selaras ya hidup saya ya. Saya mau kembali serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Agar kembali gambar diri saya dipulihkan, agar hidup kita bisa berguna, berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana awal Tuhan menciptakan kita. Itu. Hari ini renungin dulu deh itu Bapak Ibu. Supaya gini, saat kita keluar, karena gini ya, saya bahas sedikit. Ini perenungan saya ya. Saya kadang masih suka bingung gini loh. Misalnya ada satu cara yang contohlah gereja kita rubah gitu cara ibadahnya. Aduh, kayaknya kurang apa ya Man waktu itu?
kurang kudus, bukan kurang kudus apa ya? Kurang enak ya atau apa ya kata yang perjamuan kudus waktu teman? Kurang sakral, bener Ci, thank you. Jadi saya kadang-kadang bingung gitu loh. Jadi sakral tuh apa ya? Kalau doa harus merinding gitu maksudnya. Sorry, ini penting buat saya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang caranya yang kita lebih sakralkan dibanding sebuah kekristenan hidup yang proses kita merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Itu yang sakral menurut saya. Itu yang penting. Gimana kita keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kekristenan kita. Bukan sakral yang ada di dalam gereja yang, oh kalau saya khotbah gak pakai jas kayaknya saya gak sakral. Bukan. Coba ya Bapak Ibu yuk renungin yuk. Sama-sama ya saya belajar. Saya pribadi belajar. Sehingga kekristenan kita ini benar-benar berprogres. Berproses dan berprogres. Itu yang Tuhan mau. Saya pernah sampaikan juga di tempat ini, jangan kekristenan jadi bunglon. Kalau enggak, aduh saya enggak enak sama bos saya deh, enggak apa-apa deh, saya ngelakuin dosa gitu. Firman Tuhan enggak bisa dimodifikasi Bapak Ibu. Tapi kekristenan kita harus menjadi seperti kepompong ya, terus berprogres, akhirnya jadi kupu-kupu dan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah yang bisa dinikmati orang. Ayo, hidup kita ini kekristenan keluar. Bapak Ibu akan sia-sia kalau cuma mengejar enak dan gak enak, tadi saya merinding dan gak merinding, atau tadi saya nangis dan gak nangis. Jangan berhenti di situ, tapi saya mau berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Susah ya Jerry, yes, tapi hari ini yang saya mau katakan, selaraskan itu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sebelumnya kita dagang gak jujur, mulai besok yuk pelan-pelan jujur. Kalau kita di sekolah masih nyontek, saya termasuk dulu dan ya sama Sensen juga. Saya nggak tahu Iman sekarang pada nyontek apa enggak. Mungkin nggak kelihatan Bapak Ibu, tapi mulai besok coba mulai nggak nyontek. Yang tadinya kita marah-marah sama orang, yang tadinya kita cuma bisa perintah-perintah, yang tadinya cuma kita bisa memandang remeh orang, mau nggak besok ucapan kita ganti? Kamu hebat ya, kamu bisa. Mau nggak coba kita jadi berkat untuk orang? Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, berkat untuk anak kita, berkat untuk pegawai kita, mungkin berkat untuk mama papa kita. Itu yang Tuhan mau gitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak dengan pujiannya ngangkat, nggak ngangkat. Apalagi lah, banyaklah hal-hal seperti itu gitu. Doanya kurang kenceng atau apapun lah. Tapi mau gak sih perubahan hidup itu yang Tuhan harapkan loh. Berprogres setiap hari. Saya akan tutup dengan pengalaman saya lah. Ini terakhir. Kebetulan saya berkegiatan banyak sekarang di pasar kan Bapak Ibu, di pasar 8 Alam Sutra. Di situ saya melihat praktek firman-nya tuh. Gimana orang yang susah, mau gak kita jadi pemberi? Saya gak bisa buat banyak, saya cuma bisa kasih bakmi kadang-kadang. Maka dari itu saya suka bilang begini, jangan lihat Jerry waktu jadi anak gembala di gereja. Mungkin saya baya-baya aja gitu. Tapi kalau mau tahu saya, tanya pegawai saya yang ada di bakmi deh yang sekarang. Gimana kehidupan saya? Itu jauh lebih make sense, itu jauh lebih masuk akal. Saya udah praktek firman belum? Jangan sampai nanti pegawai saya bilang, alah Pak Jerry begini-gini. Tapi di gereja saya bisa khotbah seperti ini. Tanya Bapak Ibu pegawai saya. Itu yang harus kita lakukan. Gimana kita bisa jadi terang buat mereka. Saat kita udah selaras sama Tuhan, udah enak Bapak Ibu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi berkat untuk orang, bukan keuntungan kita yang kita cari. Tapi setiap apapun yang kita lakukan, kita tahu, oke, saya harus apa ya Tuhan. Saya berbuat apa ya. Sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekali lagi kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pesan saya sekali lagi hari ini, jangan berhenti di kegiatan agamawimu. Jangan hanya kau rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi kau tidak pernah mau menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Yuk cari kehendak Tuhan, terus punya hubungan yang baik sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan titipkan, apa yang harus kita jalankan.
Jadi saya mulai mau mendengar gitu loh, mendengar gini. Mungkin doa kita belum melihat jawabannya, tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa yuk selaraskan terus, upgrade terus. Sehingga oke, saya harus tahu saya jalanin ini, saya jalanin ini, saya jalanin ini. Dan itu yang akan memberkati kita. Dan itu juga yang akan memuliakan nama Tuhan. Nanti tanggal 29 saya akan coba lanjut untuk menjelaskan aplikasinya. Aplikasi nyatanya, caranya gimana ya. Gitu. Dan saya berdoa semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat membantu setiap kita. Dan dapat terus menjadi berkat bagi sesama kita dan sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta tim pemusik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini, waktu yang masih ada, kita mau menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak mudah untuk dibentuk oleh Tuhan, tidak mudah diproses oleh Tuhan. Tapi percayalah, Matius 19 ayat 26 berkata, bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa proses hidupmu pagi hari ini? Apa yang sedang kau hadapi hari ini? Tetap percaya, tetap pegang teguh janji-janji Tuhan dan selaraskan. Karena hanya dengan cara seperti itu kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang harus saya jalankan Tuhan, apa yang saya harus putuskan Tuhan. Dan saya yakin setiap keputusan rencana yang Tuhan beri itu adalah rancangan damai sejahtera yang terbaik untuk kita. Mungkin meskipun dalam proses yang panjang kita baru mengerti akan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, yakinlah, itu yang terbaik bagi kita. Jangan berhenti dengan kegiatan agamawimu. Jangan kau bangga dengan kerajinanmu membaca Alkitab, berdoa, ibadah. Tapi kau tidak mau pernah menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak Tuhan. Mari waktu yang masih ada ini kita pergunakan agar hidup kita bisa menjadi berkat. Agar hidup kita bisa menjadi kitab yang terbuka yang Tuhan lihat. Dan kehadiran Tuhan, presence of God itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Saya bersyukur untuk semua yang boleh Tuhan beri dalam hidup kami. Bantu kami melewati proses hidup kami Tuhan. Agar kami terus disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat Tuhan, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Pakailah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita mau katakan dari awal. Bagaikan bejana, bagaikan bejana. Siapkah kita dibentuk oleh Tuhan? Demikianlah hidup kita di tangan-Mu Tuhan. Hanya dengan urapan kuasa roh-Mu Tuhan, kami dibaharui selalu. Maukah kita dijadikan alat Tuhan?
Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Dan maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Ini loh, seturut dengan kehendaknya Tuhan, menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan sesuai rencanamu Tuhan. Mari senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama, katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku mau sepertimu Yesus. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, mari sekali lagi sama-sama, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, sempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Pagi hari ini Tuhan, dalam segenap jalan kami mau memuliakan namamu. Susah bagi kami, mustahil mungkin bagi kami, karena dunia ini jauh lebih menarik Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Allah. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan yang dapat memberkati kami, bukan hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kami, tapi bagi Tuhan apapun tidak ada yang mustahil, termasuk kami kembali serupa dan segambar, disempurnakan selalu dengan jalan-Mu Tuhan. Karena saat kami selaras, saat kami sama dengan kehendak Tuhan, baru hidup kami berfungsi Tuhan. Baru hidup kami dapat menjadi hidup yang berfungsi dan hidup yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kalau hidup kami gak selaras dengan kehendak Tuhan, akhirnya kami hanya menjalani hidup dengan emosi kami. Kami menjalani hidup dengan apa yang maunya kami Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar sama-sama. Kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, untuk kami belajar berproses menyelaraskan, menyamakan kehendak kami dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu kami butuh kehadiran Tuhan. Kami butuh presence of God. Kami butuh Engkau hadir dalam hidup kami, agar kami mampu menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar sesuatu. Hari ini kami mau melakukan sesuatu. Meskipun itu kecil, tapi kami mulai mau belajar melakukan apa dari yang kami bisa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama berdoa untuk proses hidup yang sedang kami alami. Proses menuju untuk kami menyelaraskan kehendak kami. Kuatkan kami bertahan Tuhan. Karena kami gak tahu akan sampai kapan kami ada dalam dunia ini. Kami gak tahu Tuhan masalah kami akan selesai atau akan bertambah besar atau apapun kami gak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu, Tuhan yang pegang kendali atas kami. Tuhan yang memegang kendali atas masa depan kami. Dan Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan apapun
sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Berkati juga untuk jemaat-Mu yang menyaksikan dalam tayangan online nanti, dalam ibadah online, dimanapun mereka berada. Ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan topangan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, kami serahkan doa kami ke dalam kehendak Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan balik kepada Yohani. Terima kasih untuk hambanya PDM Jerry yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin menggunakan, semakin memakai berlipat kali ganda dimanapun Jerry berada. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan pengumuman. Yang pertama untuk persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui amplop persembahan ke kotak di samping Bapak Gembala atau melalui QRIS yang nanti tinggal di scan di belakang. Kemudian yang kedua, ibadah wanita keluarga Allah hari Selasa di tempat ini. Jangan lupa para wanita keluarga Allah yang merasa wanita boleh hadir sama-sama kita merayakan kebesaran nama Tuhan di tempat ini hari Selasa pukul 4 sore. Dan kemudian kami berbahagia di sini karena ada kedatangan Bapak yang baru pertama kali hadir. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Lau Kuan Hok untuk bangkit berdiri dong. Bapak Ibu yang berada di sekitarnya boleh berikan salam anjali mungkin. Mungkin untuk Bapak Lau Kuan Hok, kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami ajak bersama-sama minggu depan kembali di tempat ini. Dan mungkin ada Bapak Ibu lain yang baru pertama kali hadir, tidak ada. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Minggu depan tanggal 22 ibadah kita akan dihadiri 40 orang kur yang akan berlomba di Jogja, Pesparawi seluruh Indonesia. Ya, dan firman disampaikan oleh Ibu Yoke Sik. Ya, tetap kita hadir, kita mendoakan. Dan kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ibu lagi pelayanan di GPPS di Jembatan Lipa. Kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Semuanya boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan itu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Oh sikapan lagi Tuhan firman. Nama Tuhan dimuliakan. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun. Memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. GPA Keluarga Allah, we are family. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you.